Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman dari program studi Agribisnis Pangan kelas 1A dengan NPM 2175407 dan mata kuliah Manajemen Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu pengantar ilmu logistik dan supply chain. Manajemen logistik. Manajemen logistik adalah bagian dari proses rantai pasok yang terdiri dari perencanaan dan kontrol agar lebih efektif dan efisiensi terhadap aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik pemakaian dalam memenuhi pesanan permintaan pelanggan. Manajemen logistik adalah sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di organisasi perusahaan dalam mempersiapkan dan menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Proses ini mencakup perencanaan sumber input bagi proses transformasi input menjadi output, transformasi distribusi, pergudangan, sistem informasi dan pembayaran produk atau jasa, sampai produk atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen, serta layanan pengembalian produk atau jasa. Manajemen logistik. Berikut fungsi-fungsi utama sistem logistik. Berikut adalah gambar yang menunjukkan fungsi-fungsi utama dari sebuah sistem logistik, di antaranya persediaan, transportasi, pergudangan, sistem informasi. Berikut gambar fungsi sistem logistik. Di antaranya satu, gambar mobil yang beralaskan berwarna hijau. Transportasi. Dua, bergambarkan dan beralaskan warna biru, pergudangan. Gambar tiga, persediaan, bergambarkan rubik dengan alas berwarna krem. Berikut unit atau manufaktur dan jasanya tersebut, yaitu unit pemasok menyediakan bahan baku dan jasa menyediakan tenaga kerja terampil. Unit merupakan produsen dan manufaktur menyediakan pabrik dan jasa menghasilkan perusahaan jasa. Unit konsumen pembeli barang retail dan perusahaan pengguna jasa atau masyarakat. Berikut gambar aliran logistik. Pada petak satu, pada kotak satu masuk, dan pada gambar kotak kedua kurir, dan pada gambar ketiga pabrik, dan pada gambar keempat kurir. Pada gambar kelima distributor, dan pada gambar kurir, dan pada gambar keenam adalah kurir, dan pada gambar atau kotak terakhir adalah pelanggan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Supply chain management merupakan aktivitas manajemen yang menyediakan barang-barang atau material dan layanan servis, mengubah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, dan menyampaikannya melalui sistem distribusi. Aktivitas ini meliputi aktivitas pembelian atau purchasing, dan outsourcing, dan ditambah beberapa fungsi penting lain yang berhubungan dengan supplier dan distributor. Komponen sistem rantai pasok terdiri atas fasilitas, proses produksi, persediaan, transportasi, sistem informasi, pemasok, hingga harga. Area cakupan SCM, yaitu kegiatan merancang produk baru, kegiatan mendapatkan bahan baku, kegiatan melakukan produksi, kegiatan melakukan pengiriman, kegiatan pengelolaan pengembalian produk. Adapun tantangan dalam mengelola supply chain. 1. Kompleksitas struktur supply chain. 2. Ketidakpastian. Dan contoh kasus aktual pada beberapa perusahaan di Indonesia sudah menerapkan konsep supply chain management dan menjadikan supply chain management sebagai strategi bersaing memenangkan pasar. Salah satunya adalah Coca-Cola Bottling, company yang mengintegrasikan kegiatan logistik mulai dari pemasukan bahan baku, gula, botol, flavors, dan soda, hingga proses dalam pabrik sampai pendistribusian produk ke konsumen, baik melalui pasar tradisional, supermarket, atau hypermarket.
Dan di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang ada di PPP. 1. Jelaskan pengertian manajemen logistik agribisnis. Jawabannya, menurut saya pengertian manajemen logistik agribisnis adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip dalam logistik agribisnis untuk menggerakkan personil dan barang agar bisa dilakukan secara efisiensi dan lebih efektif. 2. Jelaskan tujuan manajemen logistik agribisnis. Tujuan manajemen logistik agribisnis adalah dengan melakukan sebuah langkah, yaitu tujuan khusus, dan ada tiga, yaitu yang pertama, persediaan barang bisa dilaksanakan dengan benar. Kedua, pengeluaran dana yang efisiensi. Ketiga, menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan manajemen logistik agribisnis yang bagus dan baik. 3. Jelaskan fungsi manajemen logistik agribisnis. Dalam proses penerapannya, fungsi logistik agribisnis yang akan selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dan juga perencanaan pemenuhan kebutuhan.